Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanef. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop, tugas yang ketiga. Maka dari itu langsung saja kita buka soalnya. Untuk soalnya kita ditugaskan untuk eh, membuat sebuah program Java ya yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Oke, kita di sini suruh untuk membuat kelas abstrak menu item dan juga buat kelas turunannya dari menu item, makanan, minuman, dan juga diskon. Terus juga lah buat sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengolah semua item menu dalam restoran. Oke, array list yang menyimpan semua item menu. Sanan, oke, oke itu langsung saja ya kita buat di sini. Kita buka Visual Studio Code-nya. Yap, di sini sudah ya, tinggal kita Ctrl Shift P, ya create project, no build tools, dan misalnya di sini atau di sini itu. Oke, di sini sudah muncul ya Hello World tadi saya jalanin run debuggingnya. Alhasil, mari kita buat satu file yang bernama menu item dari Java. Nah, di sini kita buat ya sudah dibuatin di sini. Dari itu di sini kita buat kelas abstrak menu itemnya. Oke, di sini sudah kita buat ya untuk kelas abstraknya menu item. Di sini sudah saya siapkan dari get nama, get harga, get kategori, dari set nama, set harga, dan juga tampil menu dan lain-lain. Maka dari itu sekarang kita buat satu file lagi yang bernama makanan ya. Oke, di sini kita sudah membuat kelas makanan yang berisikan metode dari get jenis makanan juga tampil menu yang inheritance dari kelas abstrak yang telah kita buat tadi yaitu menu item. Nah, sekarang kita buat satu lagi kelas minuman. Oke, di sini sudah kita buat kelas minuman dari extends menu item ya atau inheritance dari kelas abstrak menu item dan sekarang kita buat menu kelas diskon ya. Oke, di sini sudah kita buat untuk kelas diskon yang inheritance dari menu item dan sekarang kita buat file untuk exception dari ketika pencarian kalau misalnya nyari menu itu tidak ada atau tidak ditemukan. Maka kita harus mengembalikan error. Maka dari itu kita pisahkan saja di dalam satu kelas yang bernama menu itu tidak ditemukan exception gitu. Oke, ini kita sudah buat satu exception. Jadi ya kalau misalnya menu itu tidak ditemukan, nantinya kita pakai kelas ini untuk memasukkan message-nya apa. Dan sekarang kita buat untuk satu kelas lagi untuk daftar menunya kita munculkan. Pada itu langsung saja kita buat.
Oke, di sini sudah kita buat dari kelas daftar menunya. Kita buat banyak metode di sini. Yang pertama tambah item, hapus item, cari menu yang nanti bisa kita pakai. Terus juga kita implementasikan dari throws exception ini, yaitu menu tidak ditemukan exception. Dia berfungsi untuk mengembalikan error jikapun nanti kalau kita cari sesuatu menu itu tidak ditemukan. Terus juga kita buat metode tampilan sebuah semua menunya, jumlahnya, dan juga menginisiasi menu awalnya ini paling penting juga nih. Dan sekarang kita buat logic dari pesanan ini seperti apa ya? Oke, di sini sudah kita buat ya untuk di bagian kelas pesanan. Di sini sudah ada metode item pesanan yang bertujuan untuk menyimpan dari item pesanan, untuk get menunya, get jumlahnya, untuk ngeset jumlahnya dan sebagainya. Terus juga di sini ada metode buat tambah pesanan ya kita tadi saya sudah buat untuk menambah pesanannya. Di sini sudah ada logiknya untuk hapus pesanan, hitung subtotal, hitung diskon, menampilkan pesanan dan cetak struk. Cetak struk sih seperti di tugas 2 ya, jadi saya cukup sedikit samain aja. Dan sekarang kita buat di app Java-nya ini, kita olah dari setiap kelas yang sudah kita buat ini, kita olah di dalam eh, kelas app ini atau metode main ini. Maka dari itu langsung saja kita buat. Oke, kita baru saja selesai nih untuk tadi testing dan juga ada perubahan sedikit ya terkait logiknya. Tadi saya sudah benarkan. Dan kalau di sini kita lihat kita sudah menerapkan beberapa petunjuk ya dari beberapa petunjuk ini. Yang pertama, kita tadi sudah menerapkan atau membuat kelas abstrak dari menu item ya. Di sini kita sudah buat abstraknya itu sudah yang berisikan atribut nama, harga dan kategorinya dengan tipe datanya double, string dan string. Oke. Terus kelas turunan, oke, inheritance ya. Kita sudah pakai juga di sini. Jadi di sini di dalam kelas minuman, makanan dan diskon kita sudah menerapkan yang namanya inheritance atau turunan. Ya, dan di sini kelas diskon adalah subclassnya ya. Oke, untuk poin yang ketiga ya, kita eh, cek sebuah kelas menu untuk digunakan. Oke. Kelas menu ya ini ya kita sudah menerapkan ini. Kita sudah buat kelas menunya ya menyimpan.
ya memiliki atribut berupa sebuah array list ya untuk menyimpan dari menu-menunya. Nah, di sini kita simpan di dalam array list ini dari menu-menu yang kita buatkan. Nah, di sini di dalam kelas daftar menu ini sudah saya tambahkan beberapa metode untuk kita gunakan, kita olah di app Java ini untuk menampilkan semua menunya, untuk mengget jumlah menunya, ataupun yang paling penting inisiasi menu awalnya seperti apa gitu. Nah, terus juga kita udah buat kelas pesanan juga ya untuk logik-logik mesan dari customer. Ya, yang pertama di sini ketentuannya kita harus memiliki atribut berupa array list ya. Di sini sudah kita buat untuk menyimpan daftar pesanannya ya, atau untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh para pelanggan itu. Nah, terus untuk poin yang kelima, kita sudah mengimplementasikan konsep inheritance ya dari apa namanya dari minuman, kelas minuman, makanan diskon itu sudah menerapkan inheritance atau turunan. Dan konsep encapsulation membatasi akses-akses itu sudah pasti ya. Untuk yang di bagian private ini setiap metode-metode sudah kita pakai encapsulation ya. Dan untuk penggunaan exception kita sudah juga ya. Contohnya di sini kita udah pakai try catch untuk penanganan dari apa akses yang tidak ada di dalam menu. Jadi kalau misalnya di sini ada menu pencarian ya, misalnya di sini ada metode hapus. Ketika dia dijalankan metode ini, dia akan memeriksa apakah dia ini ada ya, yang barang yang diinginkan atau menu yang diinginkan tuh ada apa enggak gitu. Kalaupun ada, maka hapuskan. Kalaupun tidak, maka tampilkan menu atau pesan errornya gitu. Dan kita sudah buat exception ya, satu exception, class exception, yaitu untuk memanggil pesan dari kesalahannya saja sih. Terus program yang harus memiliki menu utama memungkinkan pengguna. Oke, di sini sudah kita buatkan juga ya untuk menambahkan item, menampilkan stroke, melihat menghitung total biaya dan sebagainya. Maka dari itu mungkin kita langsung saja ya coba ya. Tapi disclaimer dulu, ini di app.java ini sebenarnya dari beberapa konsep yang sudah saya buatkan di tugas pertama dan tugas satu. Yang tugas pertama itu kita disuruh untuk membuat sebuah menu tampilan untuk pelanggan dan tugas kedua untuk membatasi role admin dan pelanggan. Nah, di sini tinggal saya tambahkan dan perbaiki saja ya. Kita di sini konsep awal kita harus masukin adminnya dulu. Misalnya kita pingin masuk ke role admin, kita harus masukin username atau password. Kalaupun nanti kita pingin masuk sebagai pelanggan, ya tinggal masuk aja dan pesan menunya. Nah, di sini kita coba aja menggunakan UVNF 5. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya. Selamat datang di restoran Mustafa. Kita mau pilih role apa? Apakah jadi admin, jadi pelanggan? Di sini kita ingin jadi admin ya. Kita masukkan passwordnya dan username-nya dulu. Username itu admin, passwordnya adalah password. Nah, kita sudah berhasil masuk sebagai admin. Nah, kita di sini mau menambah makanan misalnya. Ya udah ketik satu aja. Misalnya makanannya adalah testing gitu ya. Testing 1, 2, 3 misalnya. Makanan. Harganya adalah 10.000. Oke, di sini jenisnya adalah berat ya, makanan berat ya. Nah, di sini sudah tertambahkan, sudah ada muncul pesannya. Dan kita lihat semua menu ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah masuk ke testing 1, 2, 3 makanan. Ya, harganya 10.000 dengan jenis makanannya itu berat. Nah, maka dari itu kita ke mode pelanggannya ya. Nah, ini misalnya kita sudah masuk ke mode pelanggan, ceritanya di sini kita pengen mesen menu yang terbaru yaitu testing 1, 2, 3 makanan. Kita masukin namanya dulu misalnya Udin, terus kita pengen melihat daftar menunya itu ketik satu saja, yaitu langsung muncul makanan yang baru saja kita tambahkan yaitu testing 1, 2, 3 makanan. Nah, di sini kita milih mau makanan yang mana. Kalau mau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di sini seat saya pengen. Nah, di sini saya ceritanya ingin memesan makanan. Maka dari itu kita memilih menu pelanggan yang kedua. Nah, yang kedua ini kita ketik menu yang ingin kita pilih. Misalnya testing 1, 2, 3 makanan. Itu jumlahnya 2 saja. Oke, ini sudah ditambahkan ya ke dalam menu kita, ke dalam array list itu. Dan kalau kita ingin selesai, udah tinggal ketik selesai saja. Maka dari itu, menu makanan yang tadi kita pesan sudah tertambahkan, dan alhasil saya ingin melihat pesanan saya, yaitu ketik 3. Ketik 3 yaitu pesanan untuk Udin ya pada tanggal 28 November dengan
satu makanan testing 1, 2, 3 makanan dengan jumlahnya 2, yaitu sebesar Rp20.000 karena satunya 10.000 kali 2 ya 20.000. Maka dari itu saya ingin cetak struknya yaitu ketik 5 aja, enter, dan maka struk pesanan akan muncul yaitu dengan terdapat nama pelanggannya, tanggalnya, apa yang dipesan dan juga harga, dan termasuk subtotal, diskon, dan total bayarnya. Oke, kita apa? Oke. Mungkin itu saja yang memang bisa saya praktekkan dari mata kuliah ini atau tugas 3 ini. Semoga apa yang saya buatkan ini bisa bermanfaat buat saya di ke depan nanti untuk mempelajari inheritance and scapulation yang lebih dalam lagi. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.